Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Dan kita awali dengan pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu. Semoga kita semangat dalam belajar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyerap materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan pantun dulu. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Itu adalah pantun yang dibacakan oleh Benny. Karena hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia dan juga pantun. Sebelumnya, mari kita baca bacaan berikut ini. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Mari kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan darah, bukan hanya darah. Jadi sistem peredaran darah itu berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh kita. Sistem peredaran darah dibedakan menjadi dua. Ada peredaran darah kecil, ada juga peredaran darah besar. Apa perbedaannya? Nah, sistem peredaran darah kecil itu adalah sistem peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut adalah aliran darah dari peredaran darah kecil. Jadi, mula-mula darah yang kaya akan karbon dioksida di bilik kanan akan menuju ke arteri pulmonalis dan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, darah yang kaya akan karbon dioksida akan bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Kemudian darah tersebut akan menuju vena pulmonalis dan masuk kembali ke jantung, tepatnya di serambi kiri. Nah, untuk ini adalah aliran darah pada peredaran darah besar. Dimulai dari darah yang kaya akan oksigen, berasal dari bilik kiri, kemudian dia akan berjalan menuju aorta, kemudian lanjut ke pembuluh arteri dan akan menuju ke seluruh tubuh. Jadi akan menuju ke seluruh tubuh. Pada tubuh, darah yang akan kaya oksigen itu akan bertukar dengan darah yang kaya akan karbon dioksida dan akan menuju pembuluh vena dan akan kembali ke jantung, tepatnya ke dalam serambi kanan. Itu adalah sistem peredaran darah besar. Berdasarkan uraian tersebut, organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan masing-masing organ tersebut? Yuk kita simak, kita bahas
peranan dari organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah yang kita sudah bahas tadi. Organ yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Nah, jantung kita itu terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kita kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Nah, jantung kita itu gambarnya seperti ini. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, kemudian ada bilik kiri. Di antara serambi kanan dan bilik kiri itu ada katup, namanya katup mitral. Sedangkan di antara serambi kanan dan bilik kanan ada katup trikuspid. Berikutnya ada lagi katup di antara bilik kiri dan pembuluh aorta, yaitu katup aorta. Dan ada lagi katup di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis, ada katup pulmonal. Itu adalah gambar jantung kita. Jadi seperti itu secara lengkap. Katup jantung berfungsi untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Itu adalah fungsi katup-katup jantung. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Jadi tugas dari bilik itu lebih berat dibanding serambi. Kemudian ini adalah organ yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah manusia ada dua, ada pembuluh nadi atau arteri, ada pembuluh balik atau vena. Masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Itu adalah perbedaan secara garis besar. Nah, pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tadi kan dalam peredaran darah ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu sebenarnya terjadi pada pembuluh kapiler atau cabang-cabang yang kecil. Nah, perbedaan yang berikutnya yang lebih detail ini. Untuk pembuluh arteri itu aliran darahnya keluar dari jantung. Kemudian dia membawa darah bersih atau kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Yang ketiga, dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Yang keempat, terletak di bagian dalam. Yang kelima, denyutnya terasa. Yang keenam, jika terluka, darahnya memancar, jadi deras. Yang tujuh, memiliki satu katup dekat jantung. Itu adalah pembuluh arteri. Berikutnya pembuluh balik. Aliran darahnya menuju jantung, membawa darah kotor atau kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Dan yang ketiga, dindingnya tipis dan kaku. Yang keempat, terletak pada bagian permukaan kulit. Kemudian denyutnya tidak terasa, jika terluka darah menetes dan memiliki banyak katup. Itu adalah perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh arteri. Nah, panjang pembuluh darah kita sebenarnya kalau diumumkan dari awal sampai ujung itu ada 160.000 km. Jadi panjang sekali ya jika tidak bulat-bulat. Kalau terlihat bulat-bulat, tapi kalau diluruskan itu 160 km.
Nah, yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Di mana paru-paru itu tempat bernafas sehingga di situ terdapat oksigen. Makanya dia fungsinya menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru itu letaknya di dalam alveolus. Alveolus itu ada gelembung-gelembung udara. Itu ada bulat-bulatan kecil, ada seperti akar, ujungnya bulat-bulat. Itulah alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, berikut ini kita sebentar lagi kita akan membahas tentang pantun. Untuk itu, kita akan buat pantun terlebih dahulu untuk menutup pelajaran kita tentang sistem peredaran darah. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Alhamdulillah, peredaran darah kita lancar. Agar peredaran darah kita lancar, kita disarankan untuk minum yang cukup sekitar 2 liter sehari atau 8 gelas sehari. Yuk kita belajar tentang pantun. Pantun itu apa? Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturannya apa saja? Nah, kita simak ciri-ciri pantun berikut ini. Ciri-ciri pantun yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Dan yang keempat, dia bersaja AB. Jadi biasanya akhir kata pada kata pertama sama dengan kata ketiga. Kata kedua sama dengan kata keempat. Itu dinamakan dengan bersaja AB. Itu dia tentang pantun. Kalian pasti bisa kan membuat pantun. Yuk kita membuat pantun sama-sama. Nah, Ibu akhiri dulu pembelajaran kali ini tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan sebelum kita latihan soal. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.